Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 59. Melanjutkan cerita sebelumnya. Demikian pula, banyak dewa yang mengetahui penyebab sebenarnya kematian Hongmeng Supreme tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka merindukan Hongmeng Supreme. Karena mereka tahu bahwa ketika Hongmeng Supreme masih hidup, di bawah kepemimpinan Hongmeng Supreme, dunia Dewa Hongmeng memiliki kecenderungan untuk memerintah dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Tapi sekarang, Dewa Lingxia tampaknya adalah penguasa dunia Dewa Hongmeng, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanyalah anjing lari dari Dewa Leluhur Siyuan dan Dewa Leluhur Chaos. Ini memalukan. Pada saat yang sama, Tan Yun telah tiba di alam rahasia jauh di dalam jurang para dewa. Alam rahasia, menara sihir kota Yusu. Di menara di lantai pertama, Tan Yun duduk di kursi dan berdiri di sampingnya, Dongfang Yusu, yang telah menurunkan tinggi badannya. Di depan Tan Yun, berdiri dengan hormat, Patriark Raksasa Hong Huang, Patriark Raksasa Banjur, Patriark Roh Jahat, Patriark Elf, Patriark Raksasa Pangu, Patriark Bermata Satu Monyet, dan Patriark dari Naga Emas Bercakar 12 dan Komando Naga Bercakar 12. Tan Yun memandangi para pemimpin 8 protos saat ini, dan berkata, "Aku datang untuk memberitahumu 3 hal hari ini. Pertama, aku memurnikan menara ruang dan waktu Tianzun untuk menyediakan semua orang dan 8 ras dewa untuk memasuki latihan. Suatu hari di luar dunia, di dalam 1000 tahun. Kedua, 12 protos besar di masa lalu, serta klan Surgawi, klan Panlong, klan Dewa Singa Bermata 3, dan klan Buddha Iblis Petarung belum ditemukan. Mereka mungkin telah dimusnahkan, atau mereka mungkin dikurung di api penyucian oleh Lingxia hidup-hidup. Jika mereka masih hidup, cepat atau lambat kami akan menyelamatkan mereka. Ketiga, aku memutuskan untuk meluncurkan pertempuran besar ketika aku dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9, menghancurkan pemerintahan Lingxia dalam satu gerakan, dan mendapatkan kembali dunia Dewa Hongmeng. Setelah mendapatkan kembali kekuasaan dunia Dewa Hongmeng, kami akan kembali menyatukan 3 alam dewa utama dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan iblis surgawi luar. Jadi, sebelum saya meluncurkan kudeta, Anda harus berlatih, mengerti?" Para pemimpin dari 8 protos berkata serempak, "Bawahan mengerti." "Oke, bagus sekali." Tan Yun tersenyum puas, dan berkata, "Kalian semua berhenti, dan aku akan membiarkan Yusu menugaskan menara ruang dan waktu dewa tertinggi untukmu nanti. Bawahan mundur." Setelah para pemimpin dari 8 protos menjawab, mereka keluar dari ruang Yusu bersama-sama. Tan Yun bangkit, dengan lembut memeluk Dongfang Yusu ke dalam pelukannya, dan berbisik, "Saat aku memerintah dunia Dewa Hongmeng, kita akan menikah." "Ya," Dongfang Yusu menunjukkan kebahagiaan di wajahnya yang memukau, "aku menantikan hari ini segera." "Jangan khawatir, itu tidak akan lama." Mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, "Kali ini saya kembali ke kota militer Qingtian, dan saya akan retret untuk waktu yang lama. Pada hari saya keluar retret, saatnya melancarkan kudeta dunia Dewa Hongmeng." Bibir Dongfang Yusuzu terbuka dengan ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar, "Saya sekarang adalah Raja Dewa kelas 6. Ketika Anda menjadi Raja Dewa kelas 9, saya akan menjadi Tianzun, dan kami pasti akan berhasil membalas dendam." Setelah itu, Dongfang Yusu menasihati, "Kembali retret. Hari ketika alam semesta runtuh semakin dekat. Kamu tidak punya banyak waktu. Kamu harus membalas dendam sebelum alam semesta runtuh, menyatukan 3 dunia dewa, dan memasukkan jantung Siyuan dan jantung Chaos ke dalam sakumu. Tanpa jantung Siyuan dan jantung Chaos, kamu tidak bisa menghentikan alam semesta dari kematian dengan jantung Hongmeng." Mendengar itu, setelah Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dia memberi Dongfang Yusu 14 dewa teratas pagoda waktu, dan meninggalkan area rahasia setelah menyisakan 1. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Tan Yun kembali ke kota militer Qingtian, dan setelah menyapa Bai Cheng Tianzun, dia kembali ke alam dewa elit.
Tan Yun kembali ke Jing Mansion dan memasuki lantai 36 dari menara ruang dan waktu dewa tertinggi yang berdiri di halaman. Dia duduk bersila dengan ekspresi serius. Detik berikutnya, suaranya menyebar ke seluruh lantai 36. Di telinga binatang dan semua orang. Kalian semua berkultivasi dengan sepenuh hati, dan ketika aku dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9, kita akan berperang. Kegembiraan orang-orang dan binatang-binatang itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai melahap dewa langit dan bumi dengan gila-gilaan, dan mulai berlatih. Waktu berlalu seperti sebuah panah. Setelah 80 juta tahun di menara, Tan Yun memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng ke-6 di kolam, dan dia dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 6. Butuh 90 juta tahun lagi untuk memadatkan janin Kaisar Suci Hongmeng ke-7, melangkah ke Kaisar Suci kelas 7. Butuh 100 juta tahun untuk memasuki Kaisar Suci kelas 8. Butuh 120 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 9. Butuh 10 juta tahun lagi untuk menyelesaikan pelatihan di tahap puncak dari tubuh Hongmeng urutan ke-25. Waktu berlalu cepat. Setelah 150 juta tahun berlalu di menara, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Betul sekali. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang dari ranah Raja Dewa kelas 1. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun diam-diam berpikir, suatu hari di luar menara, ada 1000 tahun di dalam menara. Kali ini saya menghabiskan total 550 juta tahun di menara, dan dunia luar baru saja melewati 1503 bertahun-tahun. Kalau terus begini, dalam 20.000 tahun lagi dari dunia luar, aku pasti akan dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9. Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya. Semua wanita di menara, kecuali Sen Subing dan Tuoba Yingying, yang merupakan Raja Dewa kelas 2, wanita lainnya adalah Raja Dewa kelas 1. Ranah tertinggi adalah Wuxin, dan sekarang dia adalah Raja Dewa kelas 4. Di antara binatang buas, yang memiliki ranah tertinggi adalah Xiao Longshe, yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 6. Sudah waktunya untuk menyeberang perampokan. Tan Yun mengambil keputusan, menghilang begitu saja dari menara, dan muncul di halaman Jingfu di saat berikutnya. Kemudian, Tan Yun, yang mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terbang keluar dari alam elit dan muncul di puncak Gunung Qingtian. Tiba-tiba, awan yang mengepul menutupi kota militer Qingtian. Luas puluhan miliar sen. Di kota tentara besar, semua prajurit terkejut. Ya Tuhan, perampokan yang mengerikan, siapa yang akan dipromosikan menjadi Raja Dewa kali ini? Ya, mengerikan. Aku ingat sebelumnya, ketika 7 istri Tuan Jing melewati perampokan Raja Dewa, mereka tidak begitu mengerikan. Bukankah ini benar-benar mengerikan? Saudaraku, apakah aku masih perlu mengatakannya? Perampokan yang begitu mengerikan pastilah Tuan Muda Jing. Ah, benarkah? Jika itu benar-benar Tuan Muda Jing, maka ketika Tuan Muda Jing berhasil melewati perampokan dan menjadi Raja Dewa kelas 1, bukankah dia tidak takut pada alam abadi kelas 1 dengan kekuatan untuk menantangnya? Tentu, izinkan saya mengatakan bahwa ketika Tuan Muda Jing adalah Raja Dewa kelas 1, dia dapat menghancurkan Tianzun ranah alam abadi kelas 2. Tidak, kan? Saya ingin mengatakan bahwa itu harus dapat menghancurkan ranah alam abadi ketiga. Ketika seluruh kota militer Qingtian benar-benar sensasional, Bai Cheng Tianzun, yang sudah berada di alam abadi kelas 3, keluar dari istana dewa dengan seluruh tubuh gemetar, menatap Tan Yun dan gemetar, "Yuner, kamu menyentuh penghalang ranah Raja Dewa." Ya, Tan Yun tersenyum, dan kemudian, dengan pandangan lurus, dia memandang Bai Cheng Tianzun dan berkata, "Ketika saya berhasil dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 1, saya akan terus berlatih sampai saya dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9. Sementara itu, apapun yang terjadi, jangan ganggu aku." Tentu saja, kecuali iblis asing menyerang kota tentara Qingtian, itu masalah lain. Yah, lalu aku pergi untuk menyeberangi perampokan. Tan Yun tersenyum dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, mata kerup Bai Cheng Tian mengungkapkan warna harapan.
Dia menebak bahwa ketika Tan Yun dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9, itu adalah hari pertarungan dengan dirinya sendiri. Dia menduga bahwa pada saat itu akan menjadi balas dendam Tan Yun yang sebenarnya. Tampaknya tidak lama lagi dunia Dewa Hongmeng akan memicu badai berdarah. Bai Cheng Tianzun tampak penuh harap, itu bagus, sudah waktunya pasukan keluarga Bai saya memberikan kontribusi. 10 hari kemudian, Tan Yun menggantung di langit di atas dataran sepi. Merayu. Pada saat ini, langit di atas kepala Tan Yun adalah puluhan miliar sen di langit, diselimuti oleh awan gelap. Di awan gelap yang mengepul, kesengsaraan langit berkeliaran dan menari dengan kecepatan seperti naga, dan momentumnya sangat mengejutkan. Tan Yun berdiri di udara, menatap awan hitam seperti gunung, mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung. Bencana hidup dan mati Raja Dewa Hongmeng, aku telah menunggu terlalu lama untukmu. Ayo. Setelah berteriak, Tan Yun menggunakan tubuh Hongmeng Ba, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Segera setelah itu, Tan Yun memadatkan armor Dewa Hongmeng. Ledakan. Saat perampokan surga kekuatan emas muncul, kehampaan dalam radius jutaan sen dipenuhi dengan retakan padat di ruang gelap. Ledakan. Perampokan surga kekuatan emas tiba-tiba meledak di tubuh Tan Yun yang seperti gunung, dan Tan Yun sedikit gemetar, tanpa cedera, sementara perampokan surga kekuatan emas runtuh ke udara. Berdengung. Kekosongan itu runtuh dalam getaran yang dahsyat, dan kekuatan kayu jatuh dari langit, memancarkan aura yang menakutkan, dan meledakkan Tan Yun. Tan Yun hanya mundur selangkah di udara, masih tanpa cedera. Boom, boom. Segera setelah itu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, 3 perampokan yang keluar dari awan gelap, datang satu demi satu menuju Tan Yun. Boom boom. Dengan 3 pukulan yang mengerikan, 3 perampokan surga runtuh ke udara, tetapi Tan Yun masih berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Merayu. Segera, ada angin kencang di langit, dan 5 perampokan emas, kayu, air, api, dan bumi yang cemerlang, muncul dari awan gelap, seperti 5 naga raksasa yang terjalin dan terus berputar, membawa langit yang pecah, dan menghantam tubuh Tan Yun. Bang! Dengan suara tanah, Tan Yun, yang setinggi 12.000 zang, dibombardir. Tertanam di dataran dengan pasir dan debu yang mengepul, dan segera tanah itu retak. Dingin. Tan Yun meraung dan bangkit dari tanah ke dalam kehampaan jutaan kaki. Ledakan. Bencana angin tiba-tiba turun dari lautan awan dan meledakkan Tan Yun lagi. Retakan tiba-tiba muncul di armor Hongmeng milik Tan Yun. Wajah Tan Yun pucat, dia menumpahkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke dataran seperti bola meriam. Ledakan. Saat hendak jatuh ke dataran, Tan Yun tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya. Ketika bumi jatuh dalam radius jutaan kaki, tubuhnya naik ke langit dan berdiri dengan bangga di kehampaan lagi. Tan Yun terkejut, dan kekuatan guntur dan kilat yang tersisa di tubuhnya runtuh. Di bulan berikutnya, perampokan dari berbagai atribut membombardir Tan Yun tanpa henti dan tanpa ampun. Saat ini, Tan Yun sudah menjadi manusia darah. Sebulan kemudian, kulit Tan Yun hampir menghilang. Dia tampak seperti kerangka tampak mengerikan. Namun meski begitu, Tan Yun tidak meneriakkan kata kesakitan. Di antara sepasang mata raksasanya, beberapa masih bersemangat. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Tan Yun, dengan kerangka berbentuk manusia, terhuyung-huyung ke udara dari tanah, melayang di langit. Merayu. Berdengung. Di tengah angin kencang, guntur dan kilat, sebuah malapetaka yang mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, dan kematian, seperti naga berwarna-warni sepanjang jutaan meter, perlahan-lahan meluncur keluar dari awan gelap, dan akhirnya melayang di atas kepala Tan Yun. Tan Yun melihat perampokan, matanya menunjukkan warna yang tegas. Dia tahu bahwa perampokan surga ini adalah perampokan surga terakhir. Pada saat yang sama, perampokan surga Hongmeng sangat kuat, dan nafas yang keluar sebelum tiba telah membuat Tan Yun ketakutan. Ledakan. Langit runtuh satu demi satu, dan perampokan surga Hongmeng menukik dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghantam Tan Yun. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun ambruk, dan darah menyembur seperti meteorit, menghantam tanah dengan keras. Pada saat ini,
Tulang rusuk Tan Yun retak, dan tulang kaki serta lengannya hancur karena bencana. Dia terbaring di tanah, sekarat, dengan darah mengalir di mulutnya. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun sangat terluka parah. Dalam penglihatannya yang kabur, awan gelap di langit menghilang dengan sangat cepat, dan hanya setelah 3 napas, mereka menghilang sepenuhnya, memperlihatkan langit berbintang yang luas. Sumber cahaya. Dalam pemikiran Tan Yun, sumber cahaya dengan diameter 10 kaki muncul dari dataran yang terpuaskan dan hancur. Kemudian, itu meledak menjadi cairan kehidupan dan menyelimuti Tan Yun. Tulang kaki Tan Yun yang hilang terlahir kembali dalam sekejap, lalu tulang itu meregenerasi darah, dan daging, dan pulih seperti semula. Tan Yun melompat dari tanah, dan ketika dia tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal, dia mengenakan jubah putih. Dia segera duduk bersila, memejamkan mata dan fokus pada kolam roh. Pada saat ini, ketika Tan Yun berhasil melewati bencana, 9 janin Kaisar Suci Hongmeng di kolam spiritualnya mulai bergabung dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam waktu singkat, janin Kaisar Dewa Hongmeng dipadatkan. Pada saat yang sama, jiwa Kaisar Suci Hongmeng jauh di dalam benak Tan Yun juga telah menjadi jiwa Raja Dewa Hongmeng yang semakin substansial. Dengan lahirnya janin Raja Dewa dan jiwa Raja Dewa, itu berarti Tan Yun telah berhasil memasuki ranah Raja Dewa kelas 1. Tan Yun berdiri sambil tersenyum, dan di bawah bintang-bintang, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tertinggi Tianzun, Zanpeng, dan Dewa Lingxia, tidak jauh dari tanggal kematianmu. Setelah itu, Tan Yun naik ke udara dan terbang menuju kota militer Qingtian dengan kecepatan sangat tinggi. Saat Tan Yun memasuki Raja Dewa kelas 1, kecepatan terbangnya meningkat tajam. Ketika dia datang dari kota militer Hongmeng, dia terbang selama 10 hari. Dan sekarang, untuk perjalanan yang sama, Tan Yun hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk terbang kembali ke kota militer Qingtian. Setelah Tan Yun memberitahu Bai Cheng Tianzun tentang keberhasilan perampokan, dia memasuki lantai 36 menara waktu tertinggi di Jingfu, alam dewa elit, dan terus memilih untuk berlatih dalam retret. Waktu itu seperti anak panah. Setelah 150 juta tahun di menara, Tan Yun menyentuh penghalang Raja Dewa kelas 2. Segera, setelah 30 juta tahun, dia akhirnya memadatkan janin Raja Dewa Hongmeng kedua di kolam spiritual. Dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 2, Tan Yun tidak berlatih Tuan Hongmeng tingkat ke-26, tetapi memilih untuk terus meningkatkan ranahnya.